Hai semua, gua Wasa. Jadi kali ini gue mau ngebahas handphone iseng aja nih. Bukan punya gue soalnya. Ini adalah Tecno Spark 7 NFC. Ini handphone punya tetangga gue, punya supir. Handphonenya tuh abis jatuh dari pangkuannya terus ke bawah, hancur kacanya katanya. Jadi mau dibeliin lagi yang baru. Dan dia nyari tahu sendiri kebutuhannya tuh cuma buat NFC aja. Yang paling utamanya buat ngisi-ngisi etol kalau misalkan lagi di jalan gitu ya. Dan pilihannya dia ketemu Spark 7 ini dan ada NFC-nya pastinya, dan harganya juga sejutaan. Dia bilang sejuta lebih sedikit doang. Dan pas gue cek di Instagram sama e-commerce Topet gitu ya, dan bener sih harga aslinya nih handphone emang 1,2 juta dengan mengutamakan NFC. Pilihannya nggak salah, tapi dia kayak minta tolong aja ke gue karena tahu biasa gue bahas handphone. Tolong dicek aja ini handphone sebenarnya emang beneran bagus atau tidak. Kebetulan gue juga belum pernah bahas si handphone Tecno ini ya. Dan ya udah sekalian aja gue kontenin, kali-kali ada teman-teman juga yang emang lagi nyari handphone harga sejutaan yang sudah ada NFC-nya. Sejutaan lebih sedikit lah intinya kayak gitu ya. Langsung aja kita mulai dari kamera yang di atas biar lebih detail. Oke, jadi boxnya mayoritas warna oranye kayak gini ya. Tecno Spark 7 NFC dan dapat kartu bundlingan sebanyak 72 GB dan ada tulisan Tecno-nya juga tuh. Di sampingnya lagi, atas Tecno, bawah yang 2 GB RAM-nya dan warnanya magnet black. Nah, terus di baliknya ada key point selling-nya. 16 megapiksel AI kameranya, baterainya goceng, layar 6,5 dan pastinya ada NFC ya, sama ada Bluetooth audio share. Langsung aja kita buka isi di dalamnya. Oke, dapat handphonenya yang terbungkus sama plastik gini. Terus ada key point selling-nya juga sama kayak tadi di belakang dusnya ya. Terus nih dapat kartunya ya, kartu bundlingannya. Ini anti gores yang belum terpasang, ya kartu garansi kali ya. Setahun, 12 plus 1, oke 13 bulan. Terus ini ada user manualnya. Kemudian ini adalah, oh ini baru yang kartu garansinya. Oke, berarti ini apaan ya? Cuma ngasih tahu aja kali ya, 12 plus 1. Terus dapat casing juga. Oke, hard case dapatnya. Oh, lumayan. Cakep nih, finishing belakangnya ada dua finishing gitu ya. Sebelah sininya transparan, sebelah kiri, sebelah kanannya frosted. Terus ada logo apa nih? Ini logo Tecno kali ya, atau apa nggak tahu ya, pokoknya gini lah. Terus juga nih dapat kepala charger yang cuma 10 watt ya, 5 volt 2 ampere. Terus ini juga dapat kabel casannya yang masih micro USB guys. Dah, kita lihat handphonenya sekarang, tinggal diselosor gini aja. Nah, looksnya seperti ini. Depannya, oh iya belum terpasang anti goresnya ya, jadi kita masang sendiri. Dan anti goresnya itu juga yang modelan film, jadi bukan tempered glass. Tuh, ada tulisan Spark-nya di sini, sama ini ada Tecno-nya. Terus ini kameranya juga cuma ada 2 aslinya. Ini bagian bawah AI doang tulisannya ya. Tuh, super cam anjay. Terus ini ada fingerprintnya masih di belakang. Kita bahas bodinya dulu. Oke, di atas nggak ada apa-apa. Terus ini juga tombol, oh tombol volume sama powernya dia agak ke tengah ya, nggak ke atas banget. Nice, jadi diraihnya masih lebih enak. Terus di bagian bawah kayak ada mic, port type C-nya. Type C. Ini gara-gara cuttingannya kayak type C, tapi tuh pinggirannya aslinya micro USB. Terus ada jack audionya. Jack audionya bener nih, naruhnya di sini. Cakep. Lah, lubang speakernya mana ya? Apa ini jangan-jangan yang kecil gini speaker? Terus di sebelah kirinya ada SIM card tray aja. Coba kita lihat. Jadi teman-teman bisa naruh 2 nano SIM dan 1 micro SD. Kita nyalain sambilan ini dirapin dulu ya. Tecno, power by Android. Oke, jadi seperti ini ya tampilan utamanya Tecno Spark 7 NFC. Dan pastinya karena ada embel-embel NFC-nya, nah ada NFC-nya guys. Terus ini juga terlihat layar 6,5 inchinya tuh dia pakai notch-nya itu teardrop, sama bezel bawahnya masih lumayan agak tebel. Cuma emang kelasnya lah untuk di handphone harga 1,2 juta ini. Oke, untuk OS-nya si Tecno Spark 7 ini tuh dia pakai HiOS. Terus RAM-nya 2, internal 32, kamera depannya 8 megapiksel, terus juga kamera belakangnya 16 megapiksel tuh ya, ada tulisannya. Untuk prosesornya dia nggak nulisin mereknya apa, tapi 1,8 GHz octa-core aja, baterai goceng, layarnya HD plus aja, 720p sama udah Android 11. At least dari spek softwarenya dia kekinian lah, masih Android 11, untung nggak Android 10 ya.
Oke, lanjut ke aplikasi AIDA yang udah gue install buat ngecek prosesornya apa. Tapi sebelumnya lihat dulu nih, ada beberapa aplikasi bloatware atau bawaan yang bisa teman-teman hapus. Tapi ada beberapa juga sih nggak bisa dihapus, maksudnya nggak bisa di uninstall ya. Ini kayak ini tuh nggak bisa. Terus nih AHA Game nggak bisa juga. Facebook Lite kayak bisa. Phone Manager nggak bisa, bisa di remove doang ya. Oke, ini dia AIDA 64. Mari kita cek untuk prosesornya. Pakainya MediaTek Helio P22 12 nanometer. Oke, terus pas di awal-awal nih kosongannya masih segini ya. Dari internal storage-nya yang 32, kebacanya tuh cuma 23 GB-an kemakan sama sistem, sisanya masih ada 21,22 GB. Tipis sih. Kalau teman-teman beli ini better pakai micro SD emang. Terus juga balik dulu ke Play Store bentar. Tuh ya, masih ada 22 aplikasi yang belum diupdate. Oke, lanjut lagi ya. Ini displaynya oke bener 720p. Terus juga refresh rate cuma 60 aja. Kayak gitu sih nih, baterainya bener. Bacanya 5000 mAh. Gue install dulu aplikasi lanjutan ya buat ngecek yang lain. Guys, ini ada beberapa history yang udah gue search tadi pas mau install. Kalau Clash Royale dia bisa dimainin, bisa diinstal juga. Terus gue ada nyobain mau install Genshin Impact, tidak ada di sini, nggak kedetek, mungkin speknya kali ya terlalu minim buat main Genshin Impact jadi tidak bisa. Terus ini mau main Asphalt 9 juga tidak ada, nggak bisa. PUBG, nah kalau PUBG ada. Nah, ini dia aplikasinya yang udah gue install. Gue tetap nginstal NFC check lagi untuk meyakinkan bener ada atau tidak, dan ternyata ada guys NFC-nya. Cakep ya. Oke, lanjut ke Antutu-nya. Ini pas gue install yang Antutu 9 biasa dari websitenya, dia minta nginstal lagi. Jadi kenapa di sini ada 3 ya? Ya guys, nggak nyampe 100.000 acan. Ini handphone emang basic banget sih. Oke, terus Geekbench 5 ya buat ngeliat single core sama multi core-nya pastinya nggak gede. Dapat skornya segini, 116 sama 405. Lanjut lagi ke bagian sensor box, kita lihat apa yang ada dan tidak ada sensor-sensor dari handphone ini. Iya, banyak kan nggak adanya guys. Sekali lagi harap maklum, harganya juga udah murah. Yang penting ada NFC-nya. Oh iya, terus buat performa fingerprintnya nih cakep kok. Nih, lihat sendiri ya. Maksudnya ya lumayan lah. Tuh, kelihatan nggak? Nah, sekali lagi, gitu guys, aman fingerprintnya. Nah, terus di sini juga gue udah nginstal PC Mark, udah ada hasilnya juga. Langsung aja gue kasih lihat ya. Nih guys, baterainya dia bisa nyampe 10 jam awet ya. Maklum lah, layarnya juga kan masih 720p soalnya. Nah, terus gimana kecepatan ngecasnya? Nah, ini paling PR. Gue udah nginstal juga nih baterai lock, dan gue juga ngecas pakai casan bawaannya. Nih teman-teman lihat sendiri, gue ngecas dari 17% ya, lihat yang paling bawah tuh plaknya, jam 7 pagi lewat 8 menit. Terus gue cas sampai full, lihat tuh 100% yang jam 12 nya ya, bukan yang 17 nya, karena gue tinggal ngecas tuh jam 12 lewat 15. Oke, jadi kebayang ngecasnya pakai chargeran bawaan ya, chargeran bawaan, dan kabelnya juga yang kabel bawaan. Jadi dari jam 7 tadi ya, 7 lewat 8, 8, 9, 10, 11, 12, 12 lewat 8, terus 12 lewat 5. Jadi ada ngecasnya itu 5 jam lebih guys, lumayan banget. Bukan lumayan sih, asli lama banget. Micro USB terus cuma 10 watt. Jadi emang enakan, ditinggal tidur sih ngecasnya. Insya Allah aman lah ya handphone atau baterai zaman sekarang harusnya. Secara wattnya juga yang masuk cuma kecil, 10 watt doang guys. Oke, lanjut lagi, sekarang kita cobain gamenya. Cuma kalau Clash Royale pasti enteng. Kita lihat PUBG, dapat grafiknya tuh seberapa aja ya. Oke guys, ini udah masuk lobbynya, dan ternyata handphone ini tuh si Tecnospark 7 NFC pinter ya. Dia naruh speaker di sini loh, di earpiece. Jadi kalau kita ngomongin performa main game, keren sih. Maksudnya ini kan ada di earpiece, jadi front facing banget langsung ke muka, nggak ketutupan nih sama jari tangan kiri kita. Terus kalau kita pakai headset atau earphone juga dia jack audionya ada di sebelah atas sini kan. Jadi nggak keganggu juga sama tangan sama jari gitu loh. Lihat grafiknya yang dikasih, smoothnya mentok di medium, terus balance oke masih bisa, mentoknya juga medium. HD tidak bisa. Jadi udah ya, mentoknya di balance medium aja. Kalau main enakan di smooth medium. Dah, lanjut sekarang kita mau nyobain real drum. Oke, volumenya gue gedein. Wow, tidak delay. Wah,
Oh, lumayan. Lumayan. Cobain, ada musiknya. Oke, lumayan, enak. Nggak delay, terus ya pokoknya sesuai sama yang jari kita pencet, tekan, bunyinya pas. Lanjut, sekarang kita bahas ke kameranya deh. Oke, ini dia UI kameranya. Untuk foto standar si Tecno ini ngenamain AI Cam. Terus ke kiri ada mode video, ada 1080p, 70p sama 480p. Kayaknya ini semuanya di 30 fps sih. Terus ini video kamera depannya, oh sama juga resolusinya mentok di 1080p. Terus ada juga slow motion. Terus balik lagi ke sini ada beauty, ini apa nih? Oh, slim body. Ini gambar body cewek nih kayak gini nih. Apa yang mau di slimin ya? Oke, terus ini bagian muka. Ini muka, ini body pokoknya. Lanjut lagi mana? Nah, ada mode portrait dibuat bikin bokeh sama AR shot. Oh, ini ada stiker-stikernya. Nggak ada mode pro kah? Coba lihat dikatasin. Ini dia ada slow mo video, ini AR shot. Oh iya, kagak ada mode pro-nya nih. Terus ini bagian setting ada apa aja? Ada ini add watermark. Oke. Ya udah, paling habis ini teman-teman lihat contoh foto sama videonya. Oke, ini contoh video ya, kamera belakangnya yang 1080p. Gue cobain di sini aja. Habis ini mau dibalikin handphonenya. Ada maju mundur aja ya. Mundur, maju. Ya beginilah pokoknya. Tuh, ada bolong satu sepatunya nuh. Nggak kelihatan kan selama ini di kamera. Aduh. Dah, pindah kamera depan. Nah, yang ini 1080p juga ya. Maju, mundur. Untuk cahayanya ya harusnya terang lah walaupun di indoor. Cahaya-cahaya studio lah. Bagus atau enggak ya harusnya sih standar-standar aja lah. Handphone sejutaan. Nggak usah ngarepin yang bagus-bagus banget, tapi juga jeleknya juga nggak jelek-jelek banget, ini mah standar. Oke, jadi kesimpulan gua soal handphone ini sebenarnya tidak jelek. Serius, di harganya itu walaupun prosesornya bisa dibilang lawas ya, dan skor Antutunya juga nggak nyampe cepet, balik lagi dia masih bisa buat main game. At least ya bukan game-game berat banget sih, game-game ya maksud gua kalau game-game orang tua yang biasa dipakainya atau nggak supir gitu ya, ataupun siapalah gitu, mbak kalian deh kalau punya mbak di rumah, gamenya tuh paling apa sih? Paling game-game yang ringan juga kan ya, kayak semacam Clash Royale ataupun tuh yang Zuma kayak gitu, ataupun ya mainnya Ludo gitu. Ya intinya ini handphone sesuai peruntukannya lah. Looks belakangnya juga cakep menurut gue, tidak norak, jadi ada ciri khasnya sendiri juga si Spark ini. Terus juga nih kalau dipakai casing tadi belum ya, kelihatannya juga ya cakep-cakep aja sih tuh guys, serius loh. Hampir tidak terlihat kayak kayak handphone seharga 1 juta lebih sedikit. Balik lagi ke kebutuhan utamanya adalah bagian NFC. Dia juga punya kameranya ya lumayan, pas ngeliat hasilnya juga ya nggak bagus-bagus amat, cuma ya at least 1,2 juta. Tapi kalau dapat cashback, kalau ada gratis ongkir ya balik lagi harganya 1 juta. Ya bisa 1 juta pas ataupun 1 juta kurang juga bisa kalau lagi ada promo-promo ya, tinggal ditunggu aja.
Oke, terus baterainya juga goceng, lumayan awet juga dengan layar 720p ya, cukuplah buat pemakaian yang casual yang sesuai target marketnya. Ngecasnya doang yang paling PR, serius sampai 5 jam tuh menurut gue capek, nanti gue sampai juga ke si omnya. Dan ya udah sih ya, paling segini aja pembahasan gue mini review ya, cepet banget soalnya nggak ngetes segimana-gimananya untuk Tecno Spark 7 NFC ini. Silahkan dibeli buat teman-teman yang emang lagi ngincer juga, nanti link di deskripsi gue taruh juga di bawah biar gampang nyari-nyarinya. Oke guys, segini aja video gue kali ini. Terima kasih banget pokoknya buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir, dan seperti biasa nggak usah di like, nggak usah di share, dan nggak usah juga di subscribe channel ini kalau tidak bermanfaat. Tapi kalau bermanfaat ya silakan share juga dong ya ke teman-teman, siapa tahu nambah pahala. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Cheers.